Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gilang Aulia Baharta dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh di kehidupan sehari-hari dalam bidang sains dan geologi. Tema pada kali ini saya akan membahas tentang mengapa daun berwarna hijau. Kenapa nggak pink atau ungu? Faktor apa yang menyebabkan daun berwarna hijau? Pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh tapi tidak untuk jawaban yang nyeleneh. Saksikan penjelasan yang berikut ini. Theodor Wilhelm Engelmann, 1883. Melalui eksperimennya, Engelmann menemukan bahwa bakteri aerobik berkumpul di daerah di mana cahaya monokromatik biru dan merah menyinari alga. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya biru dan merah paling efektif untuk proses fotosintesis, di mana cahaya biru dan merah diserap secara efisien oleh klorofil untuk menghasilkan oksigen. Isaac Newton. Teori warna cahaya Isaac Newton menyatakan bahwa cahaya putih adalah campuran dari semua warna dalam spektrum. Dan warna-warna tersebut sudah ada dalam cahaya putih sebelum dipisahkan oleh prisma. Teori warna cahaya Isaac Newton dirumuskan sekitar tahun-tahun 1665 sampai tahun 1666. Mengapa daun berwarna hijau? Hal ini dikarenakan klorofil, yaitu pigmen hijau pada tumbuhan, termasuk sel daun, yang fungsinya untuk menyerap energi sinar matahari untuk berfotosintesis. Apa itu fotosintesis? Yaitu proses pembuatan makanan bagi tumbuhan, atau proses biokimia yang mengubah dari energi sinar matahari menjadi energi kimia pada tumbuhan. Dalam konteks fotosintesis ini, tumbuhan menggunakan sinar matahari, air atau H2O, dan karbon dioksida untuk menghasilkan glukosa atau gula sebagai sumber energi dan oksigen. Proses ini terjadi pada kloroplast, yaitu organ sel tumbuhan yang mengandung klorofil, pigmen warna hijau yang menyerap cahaya. Sinar matahari yang merupakan kebutuhan penting bagi tumbuhan untuk berfotosintesis. Sinar matahari ini memiliki beberapa warna yang kita kenal dengan warna spektrum cahaya. Sebenarnya yang kita lihat, warna cahaya matahari itu adalah putih. Namun dalam putihnya sinar matahari ini memiliki beberapa warna yang terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, di mana setiap warna matahari ini memiliki panjang gelombang tertentu. Urutan dimulai misalnya dari warna merah dengan panjang gelombang yang paling panjang dan energi terendah. Cahaya warna ungu dengan panjang gelombang terpendek dan energi tertinggi. Pembuktian bahwasanya cahaya matahari memiliki beberapa warna, diantaranya sebagai berikut. Ketika cahaya ini melewati prisma, cahaya tersebut akan terurai menjadi spektrum warna. Setiap panjang gelombang cahaya dibiaskan pada sudut yang berbeda. Yang kedua yaitu warna pelangi. Pelangi merupakan cahaya matahari yang terurai menjadi warna-warna saat melewati tetesan air di udara. Spektrum matahari memberi warna hijau pada daun karena pigmen klorofil di dalam tumbuhan menyerap cahaya pada gelombang merah dan biru, tapi tidak menyerap cahaya hijau. Cahaya hijau ini kemudian dipantulkan oleh daun sehingga mata kita melihat sebagai warna hijau, bukan diserap untuk fotosintesis. Cahaya hijau ini dipantulkan oleh daun sehingga mata kita melihat bahwa daun itu berwarna hijau. Prosesnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu cahaya matahari
adalah spektrum dari warna, terdiri dari beberapa warna seperti pelangi. Yang kedua yaitu klorofil yang bertindak sebagai pigmen hijau yang terdapat pada sel tumbuhan. Yang ketiga yaitu klorofil menyerap cahaya tertentu. Klorofil sangat efisien dalam menyerap cahaya. Khususnya warna merah dan biru digunakan untuk berfotosintesis. Yang keempat, cahaya hijau dipantulkan karena tidak menyerap secara efektif. Cahaya hijau ini justru dipantulkan keluar daun. Kelima yaitu warna hijau yang terlihat oleh mata. Warna hijau yang dipantulkan inilah yang ditangkap oleh mata kita, yang menyebabkan daun kita lihat hijau. Inti dari beberapa tahap ini yaitu proses penyerapan dan pemantulan cahaya oleh klorofil sangat penting untuk fotosintesis, yaitu cara tumbuhan untuk mengubah energi cahaya, air, dan karbon dioksida menjadi energi kimia, glukosa, dan oksigen, menjadi makanan bagi tumbuhan untuk tumbuh. Pada saat fotosintesis, penyerapan cahaya merah dan biru karena panjang gelombang tersebut sangat efisien digunakan oleh pigmen fotosintesis pada tumbuhan, yaitu klorofil untuk menyerap energi. Mengapa cahaya merah dan biru? Yang pertama yaitu panjang gelombang yang efektif. Cahaya merah dan biru memiliki panjang gelombang yang sangat sesuai dengan sifat molekul klorofil, sehingga energi fotosintesis dapat digunakan secara efisien untuk memicu reaksi fotosintesis. Yang kedua yaitu fungsi klorofil. Pigmen utama pada tumbuhan memiliki spektrum yang menunjukkan puncak daerah biru dan merah. Yang ketiga yaitu energi dan proses fotosintesis. Cahaya biru dengan panjang gelombang yang lebih pendek dan energi yang lebih tinggi berperan penting dalam memberi daya pada fotosintesis. Cahaya merah juga berperan dalam mempertahankan fotosintesis di kedua fotosintesis tersebut. Mengapa cahaya hijau yang dipantulkan? Efek hijau tumbuhan. Karena klorofil tidak menyerap cahaya hijau. Cahaya hijau ini akan dipantulkan kembali, yang kemudian ditangkap oleh mata manusia sebagai warna hijau pada tumbuhan. Cahaya hijau juga memiliki kemampuan yang lebih dalam untuk menembus jaringan-jaringan daun dibandingkan cahaya merah dan biru. Hal ini memungkinkan daun-daun bagian bawah terutama mendapatkan cahaya yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Jadi intinya di sini klorofil bertindak seperti saringan yang menyerap warna paling dibutuhkan untuk proses fotosintesis, yaitu warna merah dan biru, dan membiarkan warna yang kurang efisien untuk dipantulkan, yaitu warna hijau. Selain klorofil, pigmen utama pada tumbuhan, ada juga jenis lain, diantaranya yaitu karotenoid yang menghasilkan warna kuning, jingga dan merah, serta antosianin yang memberikan warna merah, ungu dan biru. Pigmen ini juga dinamakan pigmen aksesori yang berperan dalam fotosintesis. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat untuk semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.